Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun kita berada. Biarlah kasih karunia dan penyertaan Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kita semua. Puji Tuhan, renungan pagi hari ini saya ambil di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saya melihat di dalam terjemahan lama di situ dikatakan, adapun ibadat itu sungguhlah besar labanya jikalau disertai dengan hati yang senang. Judul renungan pagi hari ini, mau untung besar? Semua orang ketika ditanya, pilih mana? Mau untung atau rugi? Pasti orang akan memilih untung. Bahkan keuntungan atau laba dikejar oleh semua manusia ketika akan membuka usaha, baik itu usaha besar ataupun usaha kecil, atau mungkin ketika seseorang mendirikan perusahaan, pasti tujuan utama mereka ingin agar mereka memiliki keuntungan atau laba. Pada pagi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita beribadah dengan rasa cukup, kita beribadah dengan hati yang senang, maka kita akan mendapat keuntungan yang besar atau laba yang besar. Beribadah kepada Tuhan itu bukan suatu pilihan, tapi ketika kita beribadah kepada Tuhan, itu adalah suatu perintah dari Tuhan sendiri. Karena di dalam Keluaran 23 ayat 25 di situ dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saya garis bawahi kata, kamu harus beribadah kepada Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang memberi perintah kepada kita supaya kita beribadah kepada Tuhan. Ada pujian lama berkata, berbakti, berbakti, berbakti soal utama. Haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit dilalukan. Jadi ketika kita berbakti kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu adalah hal yang utama. Bapak, Ibu, Saudara, jadi apapun keadaan yang kita alami, suasana hati kita mungkin tidak enak, apapun persoalan masalah yang kita alami, sesibuk apapun, beribadah, berbakti itu adalah soal utama dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika kita beribadah, kita berbakti kepada Tuhan, di situ ada keuntungan yang besar. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, itu tidak pernah ada kata sia-sia. Ketika kita beribadah melayani Tuhan, itu bukan kita membuang waktu. Dan ketika kita beribadah, jangan miliki di dalam hati kita, oh ketika saya beribadah, gereja itu diuntungkan. Ketika saya beribadah, oh pendeta itu yang diuntungkan. Sebab itu mari milikilah hati untuk selalu rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun saat ini ketika kita dalam situasi apapun, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Dan mungkin ketika kita sudah setia beribadah kepada Tuhan, kita sudah setia melayani Tuhan, mungkin kita melihat apa yang saya dapat ketika saya beribadah. Toh saya tidak kaya seperti tetangga saya. Toh saya mengalami sakit. Toh saya mengalami masalah. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, itu adalah suatu berkat yang luar biasa. Karena apa? Kalau kita masih hidup, bernafas, bergerak, kita masih punya kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Itu adalah suatu berkat yang luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara. Sebab itu mari ketika kita datang kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, kita datang dengan hati yang senang. Beribadah bukan suatu hal yang terpaksa. Ayo kamu harus beribadah. Ayo kamu harus melayani Tuhan. Tapi biarlah kita memiliki iman, kita memiliki prinsip, kita memiliki keyakinan bahwa ibadah itu adalah soal utama buat kita. Dan ibadah itu mendatangkan keuntungan buat kita, mendatangkan berkat buat kita. Saudara, jangan diukur bahwa berkat dan keuntungan itu hanya hal-hal yang materi. Tapi biarlah ketika kita beribadah kepada Tuhan,
kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Segala yang kita butuhkan, pasti janji firman Tuhan, Tuhan sanggup menyediakan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Allah. Bahkan di dalam Ibrani 10 ayat 25 di situ dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Firman Tuhan mengingatkan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 di situ dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan, tidak pernah ada kata sia-sia. Sebab itu, giatlah selalu di dalam melayani Tuhan, giatlah selalu di dalam kita beribadah kepada Tuhan, karena ada keuntungan besar di saat kita tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu, di mana di saat kami beribadah kepada Engkau Tuhan, segala jerih payah kami tidak pernah sia-sia. Ada keuntungan besar, ada laba besar, ada berkat besar yang Tuhan sediakan buat kami semua. Sebab itu Tuhan, biarlah pada pagi hari ini ingatkan selalu terus kami Tuhan, supaya kami tetap selalu memiliki kerinduan untuk kami bersekutu dengan Engkau. Pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat mereka yang sudah lama tidak beribadah, bahkan mereka mengalami kekecewaan, sakit penyakit, apapun persoalan masalah yang mereka hadapi. Mari Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau jenguk satu persatu pribadi-pribadi ini. Dan biarlah Tuhan mereka bisa kembali datang beribadah, datang kembali untuk di dalam doa-doa persekutuan, untuk mereka kembali beribadah dan setia kepada Engkau. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan kuatkan dan tambah-tambahkan selalu iman kepercayaan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan apapun yang menjadi pergumulan dari setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya ada jalan keluar, ada berkat-berkat yang indah Tuhan sediakan di balik pergumulan dan persoalan dari setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini dan kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.